Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para mahasiswa akuntansi. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan akuntansi untuk persediaan barang dagang. Secara khusus, akuntansi untuk persediaan barang dagang bisa diaplikasikan pada perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Oke, ini adalah materi-materi yang akan kita diskusikan selama beberapa waktu ke depan. Jadi yang pertama kita akan melihat klasifikasi persediaan, kemudian bagaimana menentukan kuantitas persediaan. Dan yang menjadi topik utama pada diskusi kali ini adalah bagaimana menentukan cost persediaan. Cost persediaan ini bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah quantity persediaan yang tadi kita akan singgung pada kesempatan pertama, dikalikan dengan cost per unitnya gitu ya. Nah, bagaimana mengidentifikasi cost per unit dari setiap barang dagangan yang kita miliki, ini akan menjadi topik selanjutnya. Dan sebagai tambahan nanti kita akan mendiskusikan apa efek dari kesalahan pelaporan persediaan pada laporan keuangan. Setelah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini, Anda diharapkan mampu memiliki 6 skill maupun pengetahuan seperti yang bisa dilihat di layar, yang terutama Anda mampu menjelaskan bagaimana efek dari penggunaan asumsi perhitungan persediaan terhadap laporan keuangan. Nah, saudara sekalian, persediaan atau dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan inventory bisa dilaporkan di dua jenis perusahaan ya. Yang pertama adalah perusahaan dagang yang bisnisnya membeli kemudian menjual kembali barang dagangannya, atau perusahaan manufaktur yang bisnisnya mengubah bahan baku, memprosesnya menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi finished good atau barang jadi lalu dijual. Nah, kedua perusahaan ini membutuhkan akuntansi secara khusus untuk memanajemen atau mengelola persediaannya. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya, bahwa perusahaan yang memiliki persediaan bisa menggunakan salah satu dari dua sistem persediaan. Yang pertama disebut dengan sistem perpetual, yang kedua disebut dengan sistem periodik. Sistem perpetual digunakan untuk perusahaan yang bisa mengelola persediaan dengan mudah. Apa arti kata mengelola ini? Mengelola berarti bisa mengupdate catatan persediaan secara terus-menerus. Jadi setiap kali ada transaksi terkait persediaan, catatan persediaan akan terupdate secara terus-menerus. Pada umumnya sistem perpetual ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang jumlah persediaan terbatas dan nilainya signifikan besar gitu ya. Contohnya dealer mobil itu memiliki jumlah persediaan yang terbatas, namun demikian nilai per unit mobilnya cukup besar, sehingga tidak sulit bagi perusahaan dealer mobil untuk membuat catatan akuntansi atau buku besar atau buku persediaan untuk setiap item persediaan. Misalnya mobil tipe Innova seri G keluaran tahun 2019 itu dicatat
sebagai catatan persediaan terpisah dari sama-sama Innova seri G tapi keluaran tahun 2017 misalnya. Jadi berbeda tahun, berbeda tipe, berbeda pula catatan akuntansinya, dan itu bisa dilakukan oleh perusahaan dealer mobil. Kenapa? Karena mengelola persediaan yang jumlahnya terbatas dan nilainya signifikan itu lebih mudah dibandingkan dengan sistem periodik yang biasanya dipakai untuk perusahaan yang persediaannya itu jumlahnya banyak. Jumlah banyak dan nilainya rendah. Misalkan retail atau supermarket. Di industri retail atau supermarket, satu rak mie instan saja bisa berisi ratusan tipe atau jenis mie instan. Sama-sama Indomie, kita harus buat catatan yang berbeda untuk Indomie goreng, Indomie rebus. Di Indomie goreng sendiri ada yang rasa ori, ada yang rasa sate misalkan, dan sebagainya. Kemudian di Indomie rebus ada rasa soto, ada rasa kare, dan sebagainya. Nah, setiap item ini harus dibuatkan catatan khususnya, sehingga ini sangat menyulitkan atau sangat tidak efektif untuk dikerjakan oleh perusahaan dagang. Nah, oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah banyak dan nilainya rendah, mereka cenderung menggunakan sistem periodik. Sistem perpetual digunakan oleh perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang kuantitasnya terbatas dan nilainya signifikan. Pada sistem perpetual, saldo persediaan itu tersedia sewaktu-waktu. Jadi anytime perusahaan ingin tahu berapa saldo persediaannya, tinggal buka catatannya. Tapi bagi sistem periodik, saldo persediaannya tidak diketahui sampai dilakukan perhitungan fisik persediaan. Nah, perhitungan fisik persediaan ini dilakukan secara periodik. Selain itu, kita juga sudah membahas mengenai cost of goods sold pada pertemuan sebelumnya, akuntansi perusahaan dagang. Cost of goods sold ini adalah biaya persediaan yang terjual. Jadi persediaan yang terjual itu dulu biayanya berapa? Dulu kita beli berapa itu persediaan yang terjual. Nah, COGS ini penting digunakan untuk menghitung laba kotor. Pendapatan dikurangi COGS sama dengan laba kotor. Perusahaan yang tidak bisa menghitung COGS pastinya tidak akan tahu berapa laba kotornya, sehingga dia tidak bisa melakukan analisis lebih lanjut apakah dia perlu berpindah supplier untuk mendapatkan persediaan dengan cost yang lebih murah misalnya. Nah, jadi COGS ini mutlak dimiliki, mutlak harus dihitung. Nah, COGS pada perusahaan perpetual bisa diketahui sewaktu-waktu. Kenapa? Karena ada catatannya. Misal terjual satu mobil Kijang Innova seri G luaran tahun 2019, kita bisa telusuri berapa harga beli dari mobil tersebut. Kita juga tahu kita tawarkan dengan harga jual berapa, lalu kita bisa berhitung laba kotornya. Namun demikian di sistem periodik hal itu sulit sekali diketahui. Bagaimana kita bisa tahu misalkan Indomie goreng yang kita jual barusan, satu piece Indomie goreng yang terjual barusan itu biayanya dulu berapa? Ini satu Indomie yang kita jual sekarang dengan harga misalkan 2.000, ini dulu biaya atau harga belinya berapa, ongkos angkutnya berapa,
kita tidak mungkin mengetahuinya sekaligus pada waktu kita menjual. Nah, sekali lagi bagaimana kita bisa menentukan COGS di sistem periodik? Kita perlu menghitungnya secara periodik pula pada akhir periode misalnya. Sebagai ilustrasi kawan-kawan, kalau Anda tahu penjual nasi goreng menjual satu porsi nasi goreng misalkan dengan harga 15.000, tapi kalau Anda bertanya kepada penjual nasi goreng berapa biaya per porsi nasi goreng, tentu itu akan sangat sulit dijawab. Mungkin untuk biaya nasi satu piring dia bisa berhitung, tapi berapa biaya bawang putih yang dipakai, berapa biaya garam yang dipakai, berapa biaya merica yang dipakai, berapa biaya kecap, saus dan sebagainya yang dipakai, tentu akan sangat sulit menentukan harga pokok penjualan atau cost of goods sold setiap porsi makanan. Nah, untuk tipe perusahaan atau usaha semacam ini, COGS-nya ditentukan secara periodik di akhir periode, misalkan setiap akhir pekan. Jadi setiap akhir pekan Bapak penjual nasi goreng akan tahu dia sudah menghabiskan berapa kilogram bawang putih, dia sudah menghabiskan berapa kilogram garam, dan seterusnya selama 1 minggu. Dan dengan ketahuan berapa kilogram, dia bisa menentukan berapa rupiah biaya pokok yang sudah terjadi selama 1 minggu, dan dia bisa menentukan laba kotornya selama 1 minggu. Misalkan di hari Senin dia punya 10 kg bawang putih, kemudian di hari Minggu dia hitung ternyata bawang putih yang tersisa adalah 4 kg. Nah, hal ini menunjukkan selama 1 minggu biaya pokok terkait bawang putih yang sudah terjadi adalah 6 kg bawang, dan dari situ Bapak penjual nasi goreng bisa menentukan berapa rupiah cost of goods sold nasi goreng yang dijualnya selama 1 minggu. Nah, itulah kira-kira gambaran lebih detail mengenai perbedaan sistem perpetual dan sistem periodik. Untuk lebih lanjut, Anda bisa melihat video sebelumnya mengenai akuntansi perusahaan dagang. Nah, saudara sekalian, penting sekali bagi perusahaan untuk melakukan perhitungan fisik persediaan secara periodik. Bagi sistem perpetual, perhitungan fisik ini untuk membandingkan berapa saldo secara fisik dibandingkan dengan saldo menurut catatan. Sehingga ketika ada selisih, perusahaan bisa mengecek apakah selisih itu terjadi karena ada transaksi yang belum dicatat, atau terjadi karena misalkan kerusakan atau kehilangan dan sebagainya. Bagi sistem periodik, perhitungan fisik ini mutlak dibutuhkan untuk menentukan saldo persediaan akhir. Jadi berapa barang yang tersisa di akhir periode, ya kita harus lakukan perhitungan fisik. Biasanya toko akan tutup, ya gudang akan tutup, melakukan perhitungan fisik selama beberapa waktu. Kemudian kita bisa dari perhitungan fisik ini kita bisa tentukan berapa kuantiti dari persediaan akhir yang tersisa, dan ini sangat penting untuk bisa. Nah, saudara sekalian, ketika perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan, ini harus sangat hati-hati ya. Jadi untuk menentukan berapa kuantitas persediaan yang tersisa pada akhir periode, harus melakukan perhitungan fisik dan harus hati-hati mana yang harus dihitung dan mana yang tidak perlu dihitung. Untuk kasus pertama misalkan yang membutuhkan judgement atau membutuhkan pertimbangan adalah persediaan yang masih dalam perjalanan.
persediaan yang masih dalam perjalanan ini perlu dihitung atau tidak? Ya ada dua, yaitu persediaan yang dibeli tapi belum datang dan persediaan yang dijual tapi belum terkirim. Nah, sekali lagi ini harus diidentifikasi apakah persediaan yang kita beli dan belum datang maupun yang kita jual tapi belum terkirim ini masih menjadi milik perusahaan pembeli atau penjual ataukah tidak. Nah, untuk mengidentifikasi isu ini kita harus lihat syarat pengiriman yang kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada dua, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. Pada FOB Shipping Point, kawan-kawan, syarat yang digunakan oleh bisnis, salah satunya adalah FOB Shipping Point, yaitu kepemilikan barang berpindah kepada pembeli ketika barang itu diangkut untuk dikirim. Once barang itu diangkut oleh kurir, maka kepemilikan barang tersebut pindah kepada pembeli. Nah, oleh sebab itu pembeli, ya, buyer, pembeli yang melakukan pembelian dengan FOB Shipping Point harus memasukkan produk atau barang dagangan yang masih dalam perjalanan kalau syaratnya FOB Shipping Point. Syarat yang kedua adalah FOB Destination. Di FOB Destination, persediaan berpindah kepemilikan ketika barang tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Nah, sehingga selama dalam perjalanan, produk tersebut atau barang tersebut masih milik penjual. Nah, ini tentu ketika dalam perjalanan dan penjual sedang menentukan berapa kuantiti persediaan akhir atau ending inventory, persediaan yang dijual dengan syarat FOB Destination harus dimasukkan atau harus diikutkan dalam perhitungan fisik persediaan. Oke, kita lihat contoh kasus berikut. Jadi ada persediaan yang masih dalam perjalanan, seharusnya dimasukkan dalam perhitungan fisik persediaan oleh pembeli. Oke, jadi mana nih yang harus diikutkan persediaan pembeli? Misalkan public carrier accept the goods from the seller, ini belum tentu ya, kita harus cek apakah FOB Destination atau FOB Shipping Point. Goods reach the buyer, ini FOB Destination tapi belum menjawab pertanyaan kita. Yang kedua, term of sale are FOB Destination. Kalau ini FOB Destination, selama dalam perjalanan barang ini masih milik seller gitu ya, bukan buyer. Maka jawabannya mungkin yang ke D ini ya. Term of sale-nya adalah FOB Shipping Point. Nah, artinya meskipun persediaan itu masih dalam perjalanan, karena syaratnya FOB Shipping Point, maka barang itu menjadi milik pembeli. Oke, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah barang titipan ya. Barang titipan atau dalam bahasa bisnis kita menyebutnya sebagai konsinyasi. Misalkan ada penerbit buku ya, penerbit yang menitipkan bukunya untuk dijual di Gramedia. Nah, Gramedia ini disebut dengan konsinyi, sedangkan penerbit ini disebut konsinyor. Nah, buku yang dijual di Gramedia itu masih milik penerbit kalau penerbitnya menyerahkan ke Gramedia dengan transaksi konsinyasi. Hanya titip jual. Maka Gramedia ketika menghitung persediaan dia tidak boleh memasukkan buku-buku yang dititipkan oleh penerbit. Pun demikian penerbit ketika menghitung berapa saldo persediaan yang ada di gudang, penerbit harus memasukkan persediaan yang
sedang dititipkan di Gramedia sebagai bagian dari persediaannya penerbit. Karena konsinyasi ini hanya titip jual, tidak mengubah kepemilikan barang. Oke, kita lihat beberapa contoh berikut ya, apakah ini akan dimasukkan atau tidak ke dalam persediaan. Perusahaan ini yaitu Deng Yaping sedang menghitung persediaannya dan nilai persediaan diperkirakan 200.000 yen. Tapi ada 3 item yang membutuhkan keputusan kita ya. 3 item meragukan ini. Yang pertama, perusahaan memasukkan persediaan yang di bawah kontrak konsinyasi. Nah, consignernya adalah false. Oke, seharusnya 15.000 ini tidak masuk dalam persediaan ya, karena dia adalah konsinyasi dari perusahaan lain, maka itu tidak dimasukkan. Oke. Kemudian yang kedua, perusahaan tidak memasukkan dalam perhitungan fisik ya barang yang dibeli dan masih dalam perjalanan, tapi syaratnya FOB shipping point. Tadi kita sudah jelaskan, kalau syaratnya FOB shipping point, maka meskipun barang itu masih dalam perjalanan, maka barang itu sudah harus dihitung oleh pembeli sebagai miliknya pembeli. Oke. Kemudian yang ketiga, perusahaan tidak memasukkan dalam perhitungan fisik yaitu persediaan yang sudah dijual dengan syarat FOB shipping point dan masih dalam perjalanan. Nah, karena syaratnya FOB shipping point, barang itu berpindah ke tangan pembeli pada saat dikirimkan. Maka sudah betul, jangan dihitung. Barang itu sudah dikirim, ya jangan dihitung, dimasukkan dalam persediaan. Oke. Nah, saudara sekalian, itu tadi proses atau tahap kita menentukan quantity of inventory, ya, kuantitas persediaan pada akhir periode end of year atau end of period ya. Nah, sekarang kita sudah tahu key-nya, kita tinggal cari berapa cost-nya kan gitu ya. Nah, menentukan berapa cost-nya ini juga satu isu tersendiri. Ya, yang jelas cost ini tidak hanya harga beli, tapi harga beli sekaligus semua biaya yang diperlukan untuk menyiapkan persediaan itu siap dijual. Jadi memasukkan harga belinya, memasukkan ongkos angkutnya, memasukkan ongkos handlingnya, pengangkatannya, mungkin ada asuransi pengirimannya, dan sebagainya, itu harus masuk ke dalam cost persediaan gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi ini barang yang tersedia di gudang pada akhir periode ada beberapa unit, ini cost-nya dulu berapa? Nah, bagaimana kita tahu itu? Kita hanya bisa tahu ketika kita identifikasi secara khusus item per item. Jadi setiap item kita beri barcode misalnya, dan di barcode itu tersimpan data berapa cost persediaan ini. Repotnya kalau kita menggunakan specific identification, kita harus melabeli setiap unit barang yang kita miliki dengan sebuah kode untuk menyimpan record atau catatan mengenai cost dari persediaan itu.
Nah, kita lihat secara sederhana saja, ada contoh di sini ya. Contoh nih, kita punya 3 TV ya. Kita sebagai penjual membeli 3 TV. Pembelian dilakukan 3 kali, Februari, Maret, dan Mei. Kemudian ada penjualan 2 TV pada tanggal 1 Juni. Nah, kalau kita menggunakan identifikasi khusus kawan-kawan, maka setiap TV ini kita beri label atau barcode gitu ya, dan di barcode itu tersimpan record berapa kos persediaannya. Misalkan TV yang unit ini 700, 750, dan 800. Ada di labelnya begitu. Nah, ketika terjual 2 unit, mudah sekali buat kita untuk mengidentifikasi kira-kira berapa cost of goods sold dari TV yang terjual itu. Kan sudah ada labelnya. Nah, jadi misal ketika dilabeli seperti ini, oh ini cost of goods sold-nya 700, sedangkan yang dibawa oleh ibu ini cost of goods sold-nya 800. Sehingga total cost of goods sold-nya adalah 1.500. Ending inventory yang tersisa ada labelnya 750. Nah, inilah keunggulan specific identification. Tapi, identifikasi seperti ini tidak bisa dilakukan di banyak persediaan. Apalagi kalau persediaan yang dijual misalnya beras, gula, pasir, semen curah, supermarket seperti Indomart, Alfamart, bagaimana mereka mengidentifikasi cost dari setiap unit barangnya. Kalau mereka harus merekam menggunakan sistem komputer, betapa sistem komputernya harus sangat canggih. Gitu ya. Nah, sehingga specific identification ini ada kelemahannya ya. Butuh waktu, butuh sumber daya yang cukup banyak untuk memberi label cost ke setiap unit barangnya ya. Meskipun sekarang sudah ada teknologi barcode, sudah ada teknologi Internet of Things, tapi sekali lagi itu tidak mudah begitu ya, butuh harga yang lebih tinggi untuk hanya sekadar mengidentifikasi cost persediaan yang terjual maupun yang tersisa. Lalu bagaimana untuk mengatasi masalah ketidakefisienan specific identification? Kita bisa menggunakan asumsi. Jadi untuk specific identification ini jarang dipraktekkan ya, karena ya itu tadi, karena mahal. Bagaimana memanajemen persediaan lalu melabeli satu persatu, nah itu kan susah ya. Apalagi kalau persediaannya tidak bisa dilabeli ya, seperti jualan minyak mentah, jualan batu bara, jualan semen cair, jualan beras, gula, dan sebagainya. Bagaimana kita melabeli persediaan kita? Nah, itu membutuhkan teknik yang terlalu rumit. Maka perusahaan umumnya menggunakan asumsi. Jadi menggunakan asumsi untuk menentukan berapa cost dari ending inventory, persediaan yang tersisa, berapa cost of goods sold yang untuk barang yang sudah terjual. Jadi asumsi. Namanya saja asumsi. Asumsi itu bukan kebenaran, tapi hanya pendekatan untuk memperkirakan, mengestimasi berapa cost ending inventory maupun cost of goods sold. Nah, dua asumsi yang banyak dipakai adalah asumsi FIFO dan asumsi average. FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk ya. Persediaan yang pertama masuk
dianggap pertama keluar. Persediaan yang masuk pertama dianggap dialah yang terjual pertama. Oke, dan ini hanya berkaitan dengan cost-nya, tidak berkaitan dengan gerakan fisik barangnya. Fisiknya bisa dicampur antara pembelian pertama dengan pembelian berikutnya, boleh dicampur ketika kualitas dan tipenya sama, tapi asumsi mana yang terjual duluan, cost mana yang dipakai untuk menghitung cost of goods sold, produk yang terjual lebih dulu, berapa cost of good inventory yang tersisa, kita pakai asumsi. Misal yang pertama masuk, pertama keluar. Jadi yang dibeli pertama dianggap terjual pertama. Maka yang tersisa adalah yang terakhir gitu ya. Jadi yang sisa adalah yang akhir. Asumsi kedua adalah average, di rata-rata saja. Total unit ada berapa, total cost ada berapa, kita bisa hitung berapa cost per unit rata-rata. Kita lihat contoh. Misalkan di sini ada Lin Elektronik yang memiliki beberapa item persediaan kondenser. Nah, pada 1 Januari perusahaan punya saldo awal di gudang 10 unit dengan harga pembelian 100. Ingat tadi ya, yang disebut cost ini bukan hanya harga beli, tapi dia harga beli plus ongkos angkut ya, plus semua biaya sampai barang siap dijual. Banyak sekali itemnya, asuransi, pengiriman, dan lain-lain ya. Kemudian Lin melakukan pembelian beberapa kali, April, Agustus, dan November. Jumlah unit yang dibeli berbeda-beda, cost-nya juga berbeda-beda. Nah, total yang tersedia di gudang adalah 100 unit. Oke, 100 unit dengan cost total 12.000 unit. Oke, nah saudara sekalian, seperti yang juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa manajemen persediaan itu mengikuti pendekatan matematis yang simple ya, yaitu awal punya berapa ditambah berapa yang kita beli itu pasti sama dengan berapa yang sisa ditambah berapa yang terjual. Ya kan? Misal di gudang saya punya 10. Kemudian di sini dilakukan pembelian 90. Maka di gudang kita punya 100 kan ya. Nah, kalau ternyata sisanya adalah 45, berarti yang terjual kan 55. Gitu ya. Nah, yang terjual ini disebut dengan cost of goods sold gitu ya. Cost dari barang yang terjual. Jadi kalau kita ditanya berapa cost of goods sold atau berapa cost dari yang terjual, ya mudah. Tinggal awal ditambah beli dikurangi akhir kan gitu ya, secara matematis. Ending inventory-nya mengurangi. Oh, saya di awal punya 10, Pak. Saya beli 90, ternyata sisa 45. Berapa yang terjual? 55 unit. Nah, 55 unit terjual. Nah, problemnya adalah sekarang kita sudah tahu berapa quantity yang tersisa, berapa quantity yang terjual. Persoalannya ini cost-nya berapa. Kalau pakai identifikasi khusus ya kita labeli satu persatu itu 100 barang itu. Lalu ketika terjual 55 kita bisa tahu cost dari 55 itu berapa. Tersisa 45 kita juga bisa tahu cost dari 45 itu berapa kalau pakai label. Sedangkan itu tidak murah, maka kita gunakan asumsi.
Asumsi pertama kita gunakan FIFO, first in first out, misalnya cost barang yang pertama kali dibeli itu dianggap pertama kali terjual. Oke. Nah, sehingga ending inventory-nya atau persediaan akhirnya adalah berasal dari pembelian yang terakhir. Oke. Kembali ke contoh, kalau begitu, jika ending inventory tadi tersisa 45 barang, tersisa 45 tadi hasil perhitungan, maka 45 ini berasal dari 40 dengan cost 130, 5 dengan cost 120. Oke. Nah, kita bisa tampilkan persediaan akhirnya 40 dengan cost 30, 5 dengan cost 120. Mengapa yang tersisa adalah yang terakhir? Karena kita anggap yang terjual adalah yang pertama. Yang terjual adalah yang pertama. Nah, kita bisa tentukan berapa cost persediaan akhir kita, yaitu 5.800. Nah, di gudang awalnya kita punya 12.000 yang terdiri dari persediaan awal atau beginning inventory ditambah semua pembelian. Jadi di gudang itu ada 12.000. Kalau sisa 5.800, berapa yang terjual? Ya kan sederhana, kita tinggal 12.000 dikurangi 5.800 atau 6.200. Itu dianggap sebagai cost of goods sold menurut FIFO. Sekali lagi dianggap, ya, diasumsikan. Kalau kita lihat urutan biayanya kira-kira seperti ini. Yang terjual itu adalah pembelian yang dulu, yang tersisa adalah pembelian yang terakhir. Kalau kita menggunakan average, ini lebih mudah teman-teman. Ya, di average ini kita punya berapa unit? 100 unit. Total cost-nya berapa? 12.000. Jadi cost per unit 120. Jika kita punya barang tadi persediaan akhirnya adalah 45, maka 45 unit dikali 120 cost rata-rata atau 5.400. Ya kan? Nah, kita di gudang punya 12.000 tapi tersisa 5.400, maka yang terjual adalah 6.600. Jadi 6.600 ini adalah cost of goods sold dari persediaan menurut average. Oke. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, total cost persediaan dibagi total unit sama dengan 120 per unit. Terjual 55 55 unit, tersisa 45 unit. Nah, oke, kita lihat ilustrasi sederhana ini teman-teman ya. Jadi ini persediaan awal ada 4.000 unit dengan cost 3, 6.000, lalu ada pembelian 6.000 unit dengan cost 4, ada penjualan 700 unit. Nah, ini harga ini. Jangan disebut cost ya, ini harga jual 12 pound. Kita diminta menentukan cost of goods sold menurut FIFO dan average. Kita pakai sistem periodik yang paling sederhana ya. Kalau perpetual, karena kita harus updating catatan setiap kali ada transaksi, nanti kita jelaskan terakhir. Oke, kita tentukan dulu berapa sih kita punya di gudang, total persediaan awal ditambah pembelian. Berarti di gudang kita punya 10.000 unit, ya kan? Dengan 10.000 unit dengan cost yang 4.000 cost-nya 3
atau totalnya adalah 12.000, yang 6.000 cost-nya 4 atau totalnya 24.000. So, persediaan yang ada di gudang nilai totalnya adalah 36.000 pound. Oke. Nah, 36.000 ya. Sekarang kalau kita menggunakan FIFO, first in first out. First in first out, kalau terjual 7.000 berarti sisanya adalah 3.000. Nah, 3.000 itu berasal dari mana? Kalau kita menggunakan first in first out, sisa itu adalah pembelian yang terakhir. So, sisanya adalah untuk FIFO, persediaan akhir adalah 3.000 unit berasal dari cost 4 gitu ya. Jadi ini yang persediaan akhir, ending inventory. Ending inventory. Oke. Jadi di gudang awalnya kita punya 36, lalu tersisa hanya 12, maka 24 dianggap menjadi cost of goods sold-nya, cost dari barang yang terjual. Kalau kita ingin tentukan rata-rata, pakai metode rata-rata ya gampang sekali. Kita punya 10.000 unit dengan cost 36.000, jadi per unitnya cost-nya adalah 3,6. Jadi kalau kita jual 7.000 unit, atau sisanya adalah 3.000 kali 3,6 gitu kan. Berarti kan 36.000 dikurangi persediaan akhir 3,6 dikali 3. Nah, ini ending inventory-nya. Ending inventory 3,6 dikali 3.000. Pak, kenapa tidak langsung saja 7.000 dikali 3,6? Nah, itu bisa salah ya, bisa salah. Karena kita menghitungnya dengan logika tadi. Awal ditambah beli dikurangi yang sisa, itu sama dengan yang terjual. Ya sudah, kita ikuti pola ini saja. Awal ditambah beli berapa? 10.000 unit, cost 36.000. Sisa berapa? Kita hitung 3.000 unit, cost 3,6. Ya, selisihnya adalah yang terjual atau COGS. Nah, saudara sekalian, bagaimana efek dari penggunaan asumsi biaya tadi ke laporan keuangan ya? Nah, saudara sekalian, menurut hasil survei ternyata 60% perusahaan itu menggunakan average. 40% menggunakan metode FIFO ya. Sisanya menggunakan kedua metode untuk item persediaan yang berbeda-beda. Nah, coba Anda lihat ini perbandingannya kalau menggunakan FIFO dan menggunakan average. Menggunakan FIFO cenderung ending inventory-nya ini tinggi. Kenapa? Karena dia berasal dari harga terkini. Ya kan, barang yang tersisa kan harga terkini. Barang yang terjual adalah harga dulu. Sekali lagi, barang yang tersisa adalah yang terkini, harga terkini. Barang yang terjual dianggap harga yang dulu. Nah, harga terkini itu biasanya lebih tinggi, lebih mahal daripada harga yang dulu kan. Karena kecenderungan inflasi kan naik itu ya. Cenderungan inflasi ya naik. Ada price, ada time, ya kecenderungannya naik begini. Sehingga kalau kita ngambil persediaan akhirnya berasal dari pembelian terkini, ya pasti harganya jadi lebih tinggi. Maka ending inventory-nya lebih tinggi dibanding average. Nah, karena ending inventory lebih tinggi,
cost of goods sold-nya jadi lebih rendah dibandingkan average. Oke, pada akhirnya net income Vivo lebih lebih tinggi dibanding average. So, Vivo harus bayar lebih banyak pajak. Nah, kira-kira begitu. Nah, saudara sekalian, itu tadi gambaran efek dari penggunaan Vivo dan average ke laporan keuangan. Nah, ada satu lagi metode yang nanti bisa Anda lihat di buku, namanya metode last in first out. Last in first out, ya, terakhir masuk dianggap keluar pertama. Untuk metode ini tidak direkomendasikan oleh standar akuntansi. Karena apa? Last in. Jadi yang terakhir masuk itu dianggap first out, dianggap keluar pertama. Maka yang sisa adalah persediaan lama. Persediaan lama masih ada sisa. Secara cost loh ya, bukan secara fisik. Nah, karena persediaan lama ini dianggap tersisa, nilai persediaannya menjadi rendah. Gitu ya. Sedangkan last in first out ini mempengaruhi apa? Cost of goods sold. Cost of goods sold-nya berasal dari barang-barang atau berasal dari harga terkini. Dia berasal dari harga terkini, which is umumnya kecenderungannya lebih tinggi. Maka cost of goods sold-nya jadi tinggi. Akibatnya apa? Laba kecil. Karena laba kecil, maka tax kecil. Karena tax kecil, maka LIFO ini akhirnya dilarang oleh otoritas pajak seluruh dunia. Oke. Ternyata yang larang bukan hanya otoritas pajak, otoritas akuntansi juga tidak menggunakan atau tidak merekomendasikan menggunakan LIFO. Tapi kalau Anda ingin belajar, silakan dilihat di buku pada bagian appendix. Nah, ini kira-kira gambaran mengenai pajak seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, saudara sekalian, penggunaan metode FIFO dan average itu harus konsisten, tidak boleh berpindah-pindah. Tahun ini pakai FIFO, tahun depan pakai average, itu tidak boleh, ya, harus konsisten. Oke, kita perhatikan ada pertanyaan berikut. Pada periode terjadi kenaikan harga, average akan menghasilkan yang mana ini? Apakah net income yang lebih tinggi dari FIFO? Apakah sama? Kalau sama jelas gak mungkin ya. Ataukah lebih rendah? Oke. Specific identification dalam hal ini tidak relevan karena ini aktual ya, kita tidak tahu. Kita akan hanya membandingkan asumsi FIFO atau asumsi average. Jika kecenderungan harga naik, kecenderungan harganya naik, ini time, ini price ya, maka FIFO itu akan menghasilkan ending inventory yang cenderung tinggi. Kalau ending inventory-nya tinggi, cost of goods sold-nya cenderung rendah. Kalau cost of goods sold-nya cenderung rendah, laba cenderung tinggi. Coba Anda ingat lagi tadi, cost of goods sold itu kan asalnya dari persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, ya kan? Jadi kalau pakai FIFO kan berasal dari harga terkini, which is biasanya lebih tinggi, sehingga ending inventory tinggi. Nah, kalau ending inventory tinggi, persediaan akhir ini tinggi, maka cost of goods sold cenderung rendah. Kalau cost of goods sold cenderung rendah, laba cenderung tinggi. Jadi, FIFO itu punya kecenderungan laba tinggi.
kecenderungan laba tinggi. Oke, jadi dibandingkan average bagaimana? Pilihannya A atau C? Ya, pilihannya sehingga average kecenderungan labanya lebih rendah dari FIFO. Kita lihat lagi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih asumsi tadi. Apa saja ya, kecuali berikut. Pajak pasti ya. Kemudian efek ke laporan posisi keuangan, ya iyalah ya. Kita ingin persediaan kita kelihatan besar atau kelihatan kecil. Nah, itu mempengaruhi asumsi yang akan kita pakai. Income statement effect pasti. Tadi kita sudah bahas pada soal sebelumnya, FIFO cenderung melaporkan laba lebih tinggi daripada average. Nah, ABC ini sudah ya jawabannya pasti sekarang D ya, tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Nah, saudara sekalian, itu tadi kita sudah berhasil menentukan berapa cost dari, berapa quantity dan berapa cost persediaan yang nanti kita tentukan sebagai persediaan akhir serta kita masukkan atau kita akui sebagai cost of goods sold. Oh, saya punya barang tersisa sekian di gudang. Nah, itu nanti akan jadi persediaan akhir. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu persediaan akhir kita berapa, apakah itu serta-merta kita laporkan di laporan posisi keuangan? Nah, itu harus diperhatikan betul-betul ya, tidak selalu begitu. Loh Pak, apa gunanya tadi berhitung sedemikian rumit kalau akhirnya tidak dipakai? Nah, kita harus perhatikan apakah cost dari persediaan kita, hasil perhitungan sebelumnya tadi, baik menggunakan FIFO atau menggunakan average, itu harus dicek. Jangan-jangan cost-nya ini terlalu tinggi dibandingkan dengan net realizable value. Apa net realizable value itu? Yaitu jumlah yang perusahaan harapkan bisa terima. Sederhananya ini harga jual gitulah ya. Harga jual neto atau penjualan neto. Saya beri contoh ya teman-teman. Anda misalkan memiliki 2 handphone yang sama persis. 2 handphone sama persis, merek, tipe, jenis sama persis. Dua-duanya Anda beli dengan harga misalkan 2 juta. Oke. Yang satu ini dipakai untuk dummy atau dipakai untuk display. Yang satu ini masih di dalam box. Oke. Anda jual dengan harga, ini cost-nya ya, misalkan cost-nya 2 juta. Price-nya Anda jual misalkan 3 juta. Yang masih rapi di dalam box, dijual dengan 3 juta, laku, orang mau beli. Tapi untuk yang Anda pakai sebagai display, apakah laku dijual 3 juta? Yang display ini. Harusnya tidak laku 3 juta. Bahkan Anda jual 2 juta itu loh, orang nggak mau beli. Menurut hasil estimasi dan survei misalkan, orang mau beli ini kalau harganya 1,5 juta. Oke. Jadi, 2 item persediaan ini yang secara cost adalah 4 juta. Cost-nya kan 4 juta ya, 2 unit kali 2 juta. Tapi karena satu ini adalah barang display, maka 4 juta ini ketinggian. Karena net realizable value dari barang Anda ini adalah yang satu, yang display ini ternyata turun menjadi 1,5 juta.
Net realizable value-nya 1,5 juta. Itu yang harga bersih yang bisa Anda peroleh dari pembeli. Thus, jangan dilaporkan, yang display ini jangan dilaporkan dengan cost 2 juta. Cost 2 juta ya jangan, Anda laporkan 1,5 juta. Karena apa? Keusangan diakibatkan penggunaan produk. Nah, problem yang sama bisa Anda temukan misalkan untuk produk yang mendekati tanggal kadaluarsa. Seharusnya itu tidak dijual, seharusnya itu tidak laku gitu ya, sehingga bisa saja itu laku tapi dijual di bawah cost. Jadi cost-nya dikoreksi. Contoh lagi, usang karena ketinggalan teknologi. Contoh lagi, sayur dan buah yang layu. Nah, itu harusnya tidak bisa dijual di atas cost-nya dalam kondisi normal. Nah, ini kita lihat contoh nih teman-teman ya. Hasil perhitungan FIFO ataupun average, FIFO atau average ya, menghasilkan informasi berikut. TV flat itu cost-nya 600, satelit radio 90, DVD recorder 50, dan DVD-nya, keping DVD-nya, cost per unitnya 5. Menurut hasil perhitungan FIFO atau average. Ternyata kita periksa ini, waduh, flat TV kita ini sudah ketinggalan teknologi. Orang sudah nggak beli. Andai kata dia dijual dengan harga di bawah cost, yaitu 550. Jadi cost-nya ketinggian, kita nggak pakai. Kita pakai yang 550. Jadi yang kita laporkan di neraca, 550 dikali 100. Satelit radio menurut FIFO atau menurut average, cost per unitnya 90. Dia masih bisa laku 104, jadi lebih tinggi. Oke, kita pilih yang 90 untuk masuk di neraca. Itu cost-nya ya, objektif, bukti objektif harga beli ditambah ongkos angkut dan lain-lain. DVD recorder, karena mungkin ketinggalan teknologi dan lain-lain, meskipun cost-nya 50, dia tidak bisa dijual lebih dari 48. Ya sudah, kita nggak pakai 50, kita pakai 48 untuk dilaporkan di neraca. Sedangkan DVD tidak ada masalah, kita pakai cost-nya yang lebih rendah. Kenapa kita pilih yang lebih rendah? Kenapa kita pilih yang lower antara cost dengan net realizable value? Ini untuk menghindari over ekspektasi. Kok kelihatan persediaannya tinggi ya, besar ya, tapi ternyata isinya barang ketinggalan zaman, isinya barang-barang yang sudah kadaluarsa, yang sudah usang. Nah, itu kan jadi menipu gitu ya. Angka persediaan yang tinggi itu jadi menipu. Loh Pak, ini memang angka sebenarnya? Iya, tahu ini angka sebenarnya. Ada bukti objektifnya? Iya, tahu ada bukti objektifnya. Tapi nilai jual produk-produk itu sekarang sudah turun. Jadi kalau kamu laporkan pada harga tinggi, itu menipu. Seharusnya harganya sekarang turun, sudah lebih rendah. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kita harus koreksi nilainya. Nah, saudara sekalian, bagian terakhir adalah kesalahan dalam persediaan ya. Ada beberapa penyebab kesalahan persediaan. Perhitungan harga misalkan, kemudian menentukan mana yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan fisik persediaan, mana yang tidak, seperti yang di awal tadi kita bahas. Oh, ini barang FOB shipping point, oh ini barang FOB destination, terus salah gitu menentukannya. Atau error pada saat ini konsinyasi tapi ternyata dimasukkan padahal tidak boleh gitu ya. Nah, kesalahan tersebut pada akhirnya teman-teman akan mempengaruhi laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Nah, nanti secara lebih jauh bagaimana koreksi kesalahan ini teman-teman akuntansi akan belajar di akuntansi intermediate atau akuntansi keuangan menengah.
Ya, kalau terjadi kesalahan pada persediaan akhir nih teman-teman ya. Misal persediaan akhir di sini salah hitung. Nah, salah hitung gitu ya. Terlalu rendah misalkan. Ketika persediaan akhir terlalu rendah, cost of goods sold-nya menjadi terlalu tinggi. Laba menjadi terlalu rendah. Nah, seperti itu analisisnya teman-teman. Dan yang terpengaruh bukan hanya periode sekarang, pasti mempengaruhi periode berikutnya. Kenapa? Persediaan akhir yang kita sebut akhir sekarang menjadi persediaan awal tahun berikutnya. Sehingga kalau persediaan akhir terlalu rendah pada tahun ini, maka persediaan awal menjadi terlalu rendah pada tahun berikutnya. Kan itu cuma pindah saldo ya, pindah periode dengan saldo yang sama. Nah, akibatnya apa? Cost of goods sold pada tahun berikutnya menjadi terlalu rendah. Net income menjadi terlalu tinggi tahun berikutnya. Jadi efeknya kedua periode. Nah, sehingga kalau itu sudah efeknya dua periode teman-teman, kalau misalkan di periode sekarang bisa diketahui ya harus segera dikoreksi gitu ya, harus segera dikoreksi. Tapi kalau baru ketahuan periode setelahnya, yaitu setahun kemudian, kita baru tahu, waduh salah nih setahun yang lalu, ya sudah. Kok ya sudah Pak? Karena efeknya saling meniadakan ya. Tadi kan saya bilang ending inventory terlalu rendah, cost of goods sold-nya menjadi terlalu tinggi, net income menjadi terlalu rendah, itu kan ya. Tapi ending inventory ini kan menjadi beginning inventory tahun berikutnya. Beginning inventory tahun berikutnya terlalu rendah, cost of goods sold-nya jadi terlalu rendah juga. Nah, net income-nya jadi terlalu tinggi. Jadi kalau sudah 2 tahun ini offset. Ya. Sudah saling meniadakan. Kira-kira begitu. Jadi ini ilustrasinya, nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut. Oke, kita bisa lihat satu soal terakhir. Perusahaan punya ending inventory yang terlalu rendah, 122.000. Efeknya ke tahun berjalan untuk cost of goods sold dan net income bagaimana? Cost of goods sold-nya menjadi terlalu tinggi, ya, net income-nya menjadi terlalu rendah. Itu ya kira-kira ya. Oke, bagaimana efeknya ke laporan posisi keuangan atau neraca? Nah, tadi kan kita sudah lihat efeknya ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi mempengaruhi laba gitu ya. Nah, maka efeknya ke laporan posisi keuangan pastinya ke ekuitas atau ke modal. Tempat di mana laba itu nanti akan ditutup ya. Ingat pelajaran minggu keempat, minggu kelima, minggu keempat terutama, laba itu ditutupkan ke modal. Sehingga kalau labanya terlalu rendah, ya modalnya juga akan terdampak, kira-kira seperti itu. Nah, saudara sekalian, untuk selanjutnya Anda silakan berlatih mengenai bagaimana efek dari kesalahan pengelolaan persediaan atau pencatatan persediaan dan dampaknya pada laporan keuangan. Jadi beberapa slide akan saya lewati. Nanti bisa Anda pelajari lebih detail sendiri.
penyajian persediaan itu di kelompok aset lancar. Kalau di laporan laba rugi ada cost of goods sold. Beberapa hal terkait analisis laporan keuangan, jadi rasio-rasio laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan persediaan. Kita bisa fokus pada inventory turnover, seberapa cepat persediaan itu berputar dari mulai kita beli sampai kemudian terjual, berapa hari persediaan itu ada di gudang kita, apakah lama ataukah cepat ya. Tentu yang cepat itu yang lebih baik. Nanti latihan rasionya bisa dipelajari sendiri. Ini masih latihan rasio, nanti Anda bisa belajar sendiri. Kemudian saya ingin masuk ke bagian ini. Jadi kalau tadi di awal kita menjalankan FIFO dan average, tapi menggunakan sistem periodik yang mudah sebenarnya kan. Jadi tinggal tentukan berapa cost persediaan yang tersisa di akhir periode, kemudian total persediaan yang ada di gudang dikurangi dengan yang tersisa gitu kan. Maka sama dengan cost of goods sold atau yang cost dari barang yang terjual. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan sistem perpetual? Tadi di awal saya sudah katakan sistem perpetual ini mengupdate saldo persediaan setiap waktu atau setiap saat ada transaksi. Jadi updating inventory-nya itu anytime. Nah, ini yang agak ribet, sebenarnya nggak sulit, cuman ribet. Maka setiap kali ada pergerakan, maka kita harus updating catatan kita. Nah, contohnya nih, ada perusahaan masih lean elektronik tadi ya, yang punya persediaan awal 10, 20, kemudian beli 20, kemudian beli lagi 30, kemudian pembelian terakhir itu tanggal 27 November, kemudian ada penjualan tanggal 10 September. Nah, kalau kita menggunakan sistem perpetual, maka setiap kali pergerakan ini akan mengubah status atau posisi saldo persediaan. Kita perhatikan kertas kerjanya. Jadi pada 1 Januari saldo awalnya kita masukkan 10 unit dengan harga 100. Kemudian saat ada pembelian 20 unit dengan harga 110, maka persediaan kita di gudang ada dua lapisan harga, 10 unit dengan harga 100, 20 unit dengan harga 110. Ketika ada pembelian lagi tanggal Agustus tanggal 24, maka persediaan kita ada 3 level harga atau 3 level cost gitu ya. Nah, tanggal 10 September ada penjualan 55 unit, maka 55 unit itu berasal dari mana? Namanya saja first in, first out, maka diambil dari yang lapisan paling awal, yaitu 10 dengan harga 100, 20 dengan harga 110, serta sisanya berasal dari yang harga 120. Maka cost of goods sold-nya 6.200 untuk penjualan tanggal 10 September. Kemudian yang tersisa berarti ada 5 unit dengan harga 120. Kalau ada pembelian pada November tanggal 27, maka di gudang kita ada 5 unit dengan harga 120 dan 40 unit dengan harga 130. Nah, yang disebut persediaan akhir adalah persediaan yang tersisa pada akhir periode, which is 5.800. Sedangkan cost of goods sold adalah cost of goods sold yang terjadi sepanjang periode, yaitu 6.200. Ini kebetulan penjualannya terjadi hanya satu kali, bisa saja penjualannya terjadi beberapa kali, maka total kolom cost of goods sold ini adalah total cost of goods sold yang akan tampil di laporan laba rugi, gitu ya. Nah, bagaimana kalau average? Nah, kalau average ini, maka average-nya akan bergerak setiap periode, teman-teman. Atau setiap kali ada transaksi. Kita sebutnya dengan moving average. Kenapa disebut moving? Karena saldonya bergerak terus.
atau rata-ratanya bergerak terus mengikuti pergerakan persediaan. Misalkan tanggal 1 Januari unit yang ada di gudang 10 dengan harga 100, ketika kemasukan 20 unit dengan harga 110, maka nilai persediaan kita menjadi punya 30 unit dengan cost total 3.200 atau cost rata-ratanya 106,667. Agustus tanggal 24 itu juga masuk persediaan 30 dengan total cost 3.600, maka kita punya 60 unit dengan total cost 6.800, maka cost per unit kita bergerak lagi. Kalau terjual 55 unit pada September tanggal 10, maka diambil dari cost yang 113,33 itu ya. Nah, ini menjadi cost of goods sold. Kemudian kalau kemasukan lagi 40 unit atau totalnya 5.200 dengan cost 5.767, artinya secara total 45 unit kita punya di gudang, maka ini adalah cost rata-rata kita. Nah, ini yang masuk sebagai ending inventory di laporan posisi keuangan atau neraca, ini yang akan masuk di cost of goods sold laporan laba rugi ya. Seperti itu kira-kira teman-teman gambaran mengenai metode FIFO dan average di sistem perpetual. Nah, saudara sekalian, kerap kali bisnis itu mengalami kesulitan dalam menentukan persediaan akhir. Mengapa? Tadi saya bilang persediaan akhir untuk sistem periodik dihitung dengan melakukan perhitungan fisik persediaan, tokonya tutup, gudangnya tutup, melakukan perhitungan barang. Nah, untuk menentukan kuantitas persediaan akhir. Nah, apa yang terjadi kalau tidak bisa tutup, tidak bisa melakukan perhitungan fisik persediaan? Maka kita harus melakukan estimasi. Jadi, melakukan estimasi kira-kira persediaan barang kita itu berapa sih? Dan namanya saja estimasi, ini jelas jauh dari fakta gitu ya, karena ini estimasi. Kenapa kita estimasi? Karena kita tidak bisa melakukan perhitungan fisik persediaan. Atau dalam kasus lain misalkan, belum dilakukan perhitungan fisik, gudang terbakar atau gudang kebanjiran. Kita kesulitan melakukan perhitungan fisik persediaan. Bagaimana kita bisa menentukan nilai persediaan akhir kita yang di gudang itu, yang terbakar itu? Nah, kita lakukan estimasi. Cara estimasi yang pertama, ini disebut dengan metode gross profit atau metode laba kotor. Sebenarnya sederhana, teman-teman. Yaitu, kan kita tahu ya bahwa cara menghitung laba kotor itu adalah dari penjualan dikurangi cost of goods sold, ya kan, sama dengan gross profit gitu ya, atau laba kotor. Nah, targetnya kita cari cost of goods sold-nya. Jadi kalau kita harus cari cost of goods sold-nya, estimasi cost of goods sold berarti kan tinggal penjualan dikurangi gross profit, estimasi gross profit-nya gitu ya, sama dengan estimasi cost of goods sold-nya. Nah, estimasi cost of goods sold ini nanti dipakai untuk menghitung ending inventory, estimasi ending inventory. Caranya gimana? Yaitu dari total cost of goods available for sale, ya, yaitu dari persediaan awal ditambah pembelian, oke, dikurangi dengan yang terjual, kira-kira yang terjual berapa, sama dengan kira-kira yang tersisa berapa. Oke, kalau saya pakai pendekatan yang lebih sederhana, kita di awal punya berapa, ditambah kita beli berapa, ini kan harus sama dengan yang terjual plus yang tersisa. Nah, targetnya sekarang saya mau tahu nih berapa yang tersisa. Ya, kalau Anda ingin tahu yang tersisa, ya tinggal awal ditambah
beli dikurang yang terjual. Gitu kan? Ini yang sisa atau estimated ending inventory. Yang terjual ini kan cost of goods sold. Nah, cost of goods sold dihitung dari mana? Dari selisih antara penjualan bersih dengan laba kotor. Kita lihat ilustrasi ya. Misalkan ini ada perusahaan punya net sales-nya 200.000. Persediaan awal di catatan 40.000, kemudian pembelian 120.000. Oke. Rata-rata gross profit-nya itu 30%. Rata-rata gross profit-nya 30% dari penjualan. Jadi, kalau kita ingin tahu berapa estimasi ending inventory, pertama hitung dulu nih estimasi cost of goods sold-nya, yaitu dari 200.000 penjualan bersih dikurangi estimasi laba kotor berdasarkan 30%, maka ini adalah estimasi cost of goods sold. Nah, estimasi cost of goods sold tinggal dipakai menghitung estimasi persediaan akhir. Kita di awal ada berapa, beli berapa, sama dengan total 160. Kalau sisanya kira-kira, kalau yang terjual kira-kira 140, maka sisa di gudang itu kira-kira 20.000. Sisa di gudang kira-kira 20.000. Kok pakai kata kira-kira, Pak? Ya, ini namanya estimasi. Estimasi ini kira-kira saja. Untuk menyederhanakan perhitungan gitu ya. Nah, metode kedua untuk mengira-ngira. Metode kedua untuk mengira-ngira adalah metode retail. Nah, di metode retail ini agak kompleks, agak panjang. Ini biasa dipakai untuk perusahaan retail, supermarket, hypermarket, dan sebagainya, yang mereka tidak bisa menutup toko pada hari tertentu, bahkan pada hari libur tokonya makin rame. Mereka nggak bisa nutup, perhitungan di malam hari, seusai tutup toko juga belum tentu bisa menyelesaikan proses perhitungan fisik. Nah, sehingga untuk toko jenis begini boleh memperkirakan atau mengestimasi persediaan akhirnya berapa sih. Jadi yang jadi target adalah persediaan akhirnya itu berapa sih kira-kira. Cara menghitungnya adalah kan kita sudah punya catatan ya total penjualan ya. Total penjualan pada harga jual ini ya. Harga jual atau retail price namanya. Retail price. Oke. Nah, kita tahu lah dari mesin kasir kan tahu nih total penjualan berapa. Kemudian goods available for sale itu juga bisa diketahui. Dari mana, Pak? Kan kita punya catatan beginning inventory. Saldo awal persediaan berapa? Kita punya catatannya. Kita juga punya catatan purchase, pembelian. Oke. Nah, kita tinggal ganti saja pada harga retail. Oke, total beginning inventory saya pada harga retail di sistem penjualan itu pasti kelihatan. Oh, Indomie harga jual berapa, Supermie harga jual berapa kan ketahuan tuh ya. Jadi beginning inventory tahu ditambah purchase. Nah, selisih antara yang tersedia di gudang dengan yang sudah terjual itu kan sama dengan yang tersisa. Tapi tersisa pada harga retail. Tersisa pada harga retail. Oke. Nah, saudara sekalian, goods available for sale ya dari pembelian dan persediaan awal itu kita bisa hitung berapa retail price-nya, berapa at cost-nya atau harga cost-nya ya, harga pembelian aktualnya. Jadi gini contohnya, kalau saya beli Indomie 1 biji itu harga 2.000 ya. 1 biji Indomie 2.000. Tapi kalau saya beli 1 karton Indomie itu per bijinya itu bisa cuman 1.500 misalkan. Nah, yang 2.000 ini namanya retail price, yang 1.500 ini cost.
Paham ya? Nah, jadi kita tentukan nih berapa rasio retail to cost to retail gitu. Jadi cost-nya berapa kita tahu. Kalau dijual eceran itu berapa nilainya juga kita tahu, sehingga kita tahu cost to retail ratio-nya. Nah, ending inventory pada harga retail itu dikalikan dengan retail ratio-nya ini, kita akan menemukan estimasi cost ending inventory. Ya, ini contoh ya. Ada persediaan awal, cost-nya 14.000, tapi kalau dijual eceran itu barang nilainya 21.500. Ada pembelian, kita bayar ke supplier itu 61.000. Tapi kalau barang itu dijual eceran, nilainya 78.500. Jadi di gudang, di toko, itu kita punya barang yang total nilai penjualan ecerannya 100.000. Meskipun cost-nya adalah 75.000. Dari sini kita bisa tentukan cost to retail-nya. Cost to retail-nya adalah 75%. Jadi retail price ini cost dari produk ini, cost dari persediaan kita merepresentasikan 75% dari retail price-nya. Jadi kalau retail price-nya itu 100, harga ecerannya 100, kira-kira cost kulaannya itu adalah 75.000. Oke, jadi di toko itu ada barang 100.000. Kemudian kita periksa mesin kasir, penjualan total yang kita lakukan adalah 70.000. So, persediaan kita yang tersisa adalah 30.000 tapi pada harga eceran. Jadi berapa kalau dihitung cost-nya? Nah, cost-nya berapa nih ending inventory? Ya tinggal 30.000 dikali 75%, yaitu 22.500. Itu estimasi kira-kira di toko itu cost persediaan kita adalah 22.500. Nah, tapi tetap loh ya, ini hanya perkiraan. Oke, saya pikir itu penjelasan yang cukup untuk estimasi persediaan akhir. Nah, selanjutnya teman-teman, ini tadi saya bilang ada asumsi aliran biaya yang disebut LIFO, last in first out. Ini yang tidak saya ajarkan di kesempatan kali ini, tapi saya minta Anda untuk belajar bagaimana last in first out ini dipraktekkan. Namanya saja last in first out ya, yang terakhir masuk, yang terakhir masuk ini dianggap terjual pertama, sehingga yang awal masuk itu yang dianggap tersisa. Tapi standar akuntansi, International Financial Reporting Standard tidak mengizinkan penggunaan LIFO, begitu pula otoritas perpajakan. Nah, secara teknis Anda bisa perhatikan sebenarnya kurang lebih cara berpikirnya sama ya. Last in first out, yang tersisa adalah yang awal. Jadi kalau kita punya 45 biji tersisa ya diambil dari yang awal, yang terjual ya yang akhir. Ya, kira-kira begitu. Maka 45 ini dari yang awal. Cost of goods sold, cara ngitungnya tetap sama. Kita punya di gudang berapa, sisa berapa, ya selisihnya ini yang terjual. Kalau menggunakan gambar ya kira-kira seperti ini. Yang di awal itu tersisa, yang terakhir itu yang terjual. Ya, kira-kira itu teman-teman. Nanti selanjutnya teman-teman bisa pelajari materi-materi yang mungkin belum saya cover secara rinci. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sukses semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.